Record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama Adam Fatur Rahman ya dari kelas MT 346 Business Intelligence. Nah, di sini Adam ingin mempresentasikan hasil akhir ya FSA ditemani bersama ya yang cantik ini nih satu ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita mulai aja langsung dimulai dari scope Adam ya. Oke, bisa dilihat di sini di sini terdapat scoop Adam yang sudah diupdate hingga pertemuan terakhir ya, yaitu mengenai FSA. Sejauh ini Adam sudah melakukan beberapa kontribusi hingga mengerjakan banyak sekali assignment yang bisa dilihat di sini ya. Dimulai dari seperti gagasan tema blockchain, pendapat literatur review, dan Adam juga mempelajari IPFS Udemy. Dan Adam juga melakukan kontribusi di bidang itu untuk mengimplementasikannya. Jadi kan nggak sekedar belajar, tapi Adam juga menghasilkan sesuatu. Dan ini yang luar biasa selama Adam mengikuti kelas ini. Kalau ada yang kalau misalnya kalian kepo, kalian bisa langsung aja ya ke scope Adam ya. Oke, selain itu di sini Adam juga pengen membahas assignment FSA Adam ya. Jadi pada segmen 5 ini, alhamdulillah Adam sudah mengerjakan semua poin-poinnya. Dan berikut buktinya ya. Adam sudah membuat akun loop ya, akun loop Frontier ini. Dan di sini Adam juga sudah mempunyai total publikasinya terdapat 6 ya. Dan ada banyak followernya nih, following nih, mantep nih dari kelas MTI. Adam juga sudah mengikuti PAUR ya, sesuai dengan arahan dari segmennya, dan juga sudah mengikuti teman-teman. Ditambah juga Adam sudah mengganti proto profil yang ganteng ini. Oke, dilanjutkan lagi. Adam juga sudah membuat scoop yang tadi kalian lihat, lalu BBC materi, menjawab kuis, hingga melengkapi assignment yang lainnya. Oke, kita langsung aja lanjut ke slide-nya ya. Oke, dilanjut ke slide. Nah, oke. Udah kelihatan ya slide-nya ya. Aman ya, aman. Oke, dilanjut ya. Jadi, di sini Adam ingin menjelaskan mengenai FSA, IPFS ya. Yang seperti tadi Adam udah bilang ya. Di sini akan Adam jelaskan lebih detail lagi. Kurang lebih totalnya ada 7 slide dengan waktu 10 menit. Bagi yang kepo, ke scoop Adam bisa scan QR code berikut ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, selama Adam mengikuti kelas MT 346 ini, apa aja sih yang Adam sudah hasilkan? Sebenarnya Adam merasa sejauh ini tuh Adam sudah mendapatkan kesempatan yang besar untuk belajar lebih dalam lagi mengenai blockchain, IPFS, ataupun teknologi desentralized lainnya. Dan Adam juga mendapatkan manfaat, jadi berkembang lebih jauh, lebih pesat lagi setelah mengikuti kelas ini. Dan pencapaiannya tadi sudah dijelaskan di dalam scope juga ya, dan kontribusinya juga diantaranya Adam berpartisipasi dalam mempercantik ya Alphabet Incubator 3.0, itu nanti akan rilis ya, tapi masih dalam tahap pembangunan. Selanjutnya di dalam, walaupun itu desain ya, lebih ke arah desain, tapi Adam nggak lupa nih untuk mengimplementasikan si hasil belajar Adam selama mengikuti kelas ini dan mempelajari dari Udemy, yaitu si IPFS. Nah, kepo kan nih kalian, gimana sih itu implementasinya? Oke, simak aja terus ya. Oke, dan selanjutnya Adam juga udah menyelesaikan assignment 5 dan assignment lainnya hingga mendapatkan 2 SC dari PAUR. Terima kasih PAUR. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini ada penjelasan singkat nih mengenai IPFS. Mungkin kalian ada yang masih asing kali ya terdengarnya. Kalau misalkan blockchain kan udah tahu tuh apa itu Bitcoin, Ethereum. Nah, kalau ini IPFS. Ini bukan blockchain ya. Ini bisa dibilang ini semi blockchain, tapi teknologinya kurang lebih sama seperti si blockchain. Jadi dia ini merupakan jaringan di internet. Dia bukan tersentral ya, tapi dia ini terdistribusi di dalam jaringan peer-to-peer. Semua peran si node ini masing-masing menyimpan data dan juga untuk memverifikasi data. IPFS ini nggak cuma buat nyimpan data-data kayak hash di dalam blockchain kayak gitu kan, tapi dia juga bisa nyimpan gambar, video, database, bahkan sampai mengenai OS pun dia bisa ya.
Jadi keunikannya di sini ada ya, dia punya fingerprint, dia bisa anti duplikat, dia juga punya notes yang banyak saling terhubung, dia juga bisa memverifikasi file, bahkan bisa memberi nama pada file itu sendiri. Jadi nggak bingung kalau misalkan file itu berubah namanya jadi hash. Oke, aktivitas Adam selama ini ngapain aja sih? Nah, aktivitas Adam ini selama mengikuti kelas ini Adam memperdalam ilmu di bidang IPFS ya, kurang lebih ya. Sama seperti Ibu Nuke ini yang udah jago juga. Jadi Adam belajar di sini dari Udemy ya, Udemy course bisa lihat di sini ya judulnya nih. Mungkin bagi teman-teman yang kepo bisa ikut belajar juga di sini. Dan totalnya ini sebanyak 59 video dan alhamdulillah Adam berhasil menyelesaikannya ya, walaupun di situ ada banyak rintangan ya menghadang gitu, tapi tetap terobos semua. Digas saja udah. Nah, dari hasil ini ada menghasilkan GitHub repository. Ini bukti kalau Adam udah menyelesaikan ini semua. Dan GitHub ini kalau misalkan dijalankan hasilnya adalah sebuah di apps Dropbox clone. Bisa lihat di sini ya. Ini kurang lebih kayak Dropbox ya. Bagi yang tahu Dropbox itu sebuah data storage ya, tapi ini decentralized storage sih kurang lebih disebutnya. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini adalah kontribusi Adam ya. Adam pertama membuat dinding desain AI 3.0, bisa lihat di sini ya. Ini desain biasa nih. Nah, kemudian Adam punya ide nih, gimana kalau misalkan desain itu dipatenkan atau disimpan di dalam IPFS, seperti menyimpan aset ya, aset penting gitu. Nah, ternyata bisa ketika disimpan, dia masuk ke dalam IPFS. Bagi teman-teman yang ingin mengaksesnya, bisa lihat di hash ini atau scan QR code ini ya. Jadi file ini akan disimpan permanen ya di dalam jaringan distribusi. Dan kelebihan lainnya yaitu ini nggak bisa dimodifikasi atau pemalsuan dan sebagainya. Jadi ini udah otentik lah bisa dibilang gitu. Oke, kontribusi Adam yang kedua. Nah, ini yang luar biasa lagi ya. Ini udah bukan cuma gambar doang ya. Sebelumnya kan gambar. Di sini Adam sudah membuat sebuah website yang decentralized artinya ya. Nah, kalau misalkan sebuah website biasanya kan pakai database gitu ya. Kalau ini nggak pakai database, ini benar-benar jalan murni dari codingan tanpa database. Database-nya itu apa? Kalian pasti nanya-nanya kan, database-nya itu ada banyak, ada jutaan komputer yang terhubung ke IPFS. Kurang lebih begitu. Jadi Adam di sini memanfaatkan si IPFS hostingnya. Ketika kalian mengakses ini, kurang lebih tampilannya akan seperti ini, berisi informasi mengenai Alphabet Incubator 3.0. Kalau misalnya kalian kepo, kalian bisa kunjungi website ya, di sebelah sini ada QR code-nya. Kemudian bagi yang gimana sih cara jalaninnya, codingannya, nah ini ada di GitHub i3 ini ya. Simple sih, sederhana, kalian bisa download dan coba. Oke, sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini ada salah satu quotes dari Imam Asy-Syafi'i ya. Ini bagus banget nih. Jadi katanya barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Nah, jadi untuk teman-teman jangan pernah menyerah ya, jangan pernah merasa lelah belajar walaupun itu sulit, terobos saja terus gas, oke? Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menit ya? Di stop